Halo guys, jadi di video sekarang aku mau berbagi pengalaman aku keterima SNBP. Jadi kalau kalian udah lihat video aku yang sebelumnya, yang aku kayak reaksi terhadap pengumuman SNBP, kalian pasti udah tahu aku diterima di mana. Aku diterima di UPI Bandung, jurusannya tuh jurusan gizi, dan sekarang aku mau kasih tahu kayak rata-rata nilai, terus sertifikat apa aja yang aku lampirin, sekolah aku tuh kayak gimana, alumninya, dan lain-lain. So, langsung aja kita mulai. Jadi, untuk di SNBP ini, aku itu cuman ada satu pilihan. Jadi, aku tuh waktu daftar tuh pilihan tunggal, cuman satu-satunya tuh cuman gizi UPI doang. Aku nggak daftarin pilihan kedua, jadi cuman pilihan pertama aja. Dan itu satu-satunya yang aku daftarinnya itu gizi di UPI, karena emang pengennya cuman gizi UPI doang. Tadinya itu aku mau ngelampirin pilihan keduanya itu gizi juga, cuman di UPN Veteran Jakarta. Cuman time of service UPI gizi itu lebih lama daripada time of service-nya UPN VJ. Untuk time of service ini sebenarnya rada susah dijelasin gitu, cuman buat kalian yang nanti mau daftar SNBP, usahain kalau time of service di pilihan pertama itu lebih cepat daripada time of service di pilihan kedua. Ini susah banget dijelasinnya, pokoknya itu inget aja. Terus kenapa aku nggak daftarin UPN VJ itu di pilihan pertama dan UPI itu di pilihan kedua, itu karena katanya kan yang domisili Jawa Barat itu harus di pilihan pertama, makanya UPI itu aku jadiin pilihan pertama awalnya. Cuman karena UPN VJ itu nggak jadi aku jadiin pilihan kedua karena masalah time of service, jadi aku daftar itu cuman pilihan tunggal, yaitu UPI jurusan gizi. Sebenarnya sebelum aku benar-benar fix daftar SNBP di Gizi UPI itu, aku sempat dianalisa dulu sama sekolah tentang kayak nilai sama jurusan yang mau aku pilih. Dan waktu aku masukin Gizi UPI itu, kalau misalkan analisa di sekolah aku itu peluang masuknya itu tinggi, cuman aku sempat rasionalisasi juga di beberapa aplikasi online dan hasilnya tuh beda-beda. Ada yang peluang masuknya tuh tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Jadi menurut aku jangan terpaku sama satu rasionalisasi aja, karena kayak itu cuman gambaran sementara doang kan. Terus untuk sekolah aku sendiri itu akreditasinya A, tapi itu sekolah aku tuh SMA swasta gitu, bukan SMA negeri. Terus untuk masalah alumni, sebenarnya dari sekolah aku yang masuk UPI itu udah lumayan banyak. Setiap tahunnya selalu ada, cuman kalau misalkan untuk prodi gizi itu belum pernah ada. Karena mungkin emang belum pernah ada yang daftar ke prodi gizi di UPI. Jadi ini itu pertama kalinya ada yang masuk di gizi UPI. Cuman kalau misalkan di jurusan lainnya yang masuk ke UPI, angkatan-angkatan sebelum aku tuh lumayan banyak. Jadi at least udah ada rekam jejaknya lah, meskipun nggak di prodi yang sama. Terus yang sekarang mau aku omongin adalah tentang rata-rata rapot aku. Jadi rata-rata nilai rapot aku waktu daftar SNBP itu 90,26, dan eligible aku eligible ke 15 kalau nggak salah. Terus kalau kalian mau lihat lebih detailnya nilai rapot aku tuh di sini. Seperti yang kalian lihat, nilai mata pelajaran yang paling tinggi untuk aku itu di kimia, karena kimia itu rata-rata aku 93 apa 92 gitu, aku lupa. Terus tuh aku sempet cari tahu juga untuk masuk prodi gizi tuh, kalau nggak salah ada 3 mata pelajaran yang paling penting, yaitu kimia, biologi, sama bahasa Indonesia. Kalau kalian lihat nilai aku, sebenarnya biologi tuh nggak masuk yang paling tinggi gitu loh. Bahkan kalau dibandingin sama fisika pun masih lebih tinggi fisika, cuman mungkin kebantu sama nilai kimia dan bahasa Indonesia aku. Terus untuk sertifikat, aku itu cuman ngelampirin satu sertifikat, yaitu medali emas Olimpiade bidang kedokteran dasar. Itu satu-satunya sertifikat yang aku lampirin. Dan aku tuh sekarang mau ngomongin tentang pentingnya manifesting. Kayak aku tuh sebelumnya nggak pernah percaya sama sekali sama yang namanya manifesting. Tapi setelah aku daftar SNBP, itu aku nerapin kayak manifesting gitu. Dimana setiap hari tuh aku selalu ngomong kayak, aduh nggak sabar jadi maba UPI, atau aduh nggak sabar keterima UPI, gitu-gitu loh. Jadi aku ngomong seolah-olah emang aku yakin aku bakal keterima di UPI, kayak gitu terus. Kalau kalian nggak percaya, kalian tanya teman-teman aku, kayaknya mereka udah pada muak gitu tiap hari aku ngomongin kayak
seolah-olah aku emang bakal keterima UPI gitu. Aku ngomong terus kayak gitu. Emang bener guys, kalau misalkan omongan adalah doa, aku selalu ngomong kalau aku bakal keterima di UPI tuh hampir setiap hari. Bukan hampir, tapi emang tiap hari aku selalu ngomong kayak gitu. Sedangkan di dalam hati aku gitu, sebenarnya aku ikhlas banget nanti hasilnya keluar kayak gimana tuh aku udah ikhlas sebenarnya. Aku bukan yang kayak berharap banget aku harus keterima nih gitu. Tapi aku selalu ngomong seolah-olah aku bakal keterima, ngerti gak sih? Jadi, dan selain itu manifesting yang aku lakuin juga, kalau kalian lihat di TikTok aku, di postingan ulangnya itu aku banyak banget nge-repost tentang UPI. Kayak beneran keseharian aku tuh dikelilingi bayangan bahwa aku bakal keterima UPI. Aku terus kayak berpikir kayak gitu. Dan alhamdulillah, ini nggak tahu kebetulan aja atau emang manifesting aku yang berhasil gitu. Jadi, tapi kalau kalian mau coba manifesting, menurut aku boleh banget dan kayak bagus banget sih, karena ini pertama kalinya juga aku coba manifesting dan berhasil. Jadi segitu dulu aja, aku nggak mau bikin video yang terlalu panjang juga. Kalau misalkan emang masih ada yang mau kalian tanyain, boleh kalian tanyain, nanti aku bakal jawab di video selanjutnya. Semoga informasi yang aku kasih itu udah cukup buat jadi gambaran kalau misalkan kalian emang mau ngira-ngirain gitu nilai kalian masuk apa enggak ke prodi gizi di UPI. Semoga aja cukup informasi yang aku kasih. By the way guys, sebelumnya tuh aku pernah lihat di sosial media kalau rata-rata minimal untuk masuk gizi UPI itu di sekitar 93 nilainya. Tapi guys, menurut aku sih jangan langsung percaya kalau misalkan kalian lihat kayak gitu di sosial media atau di internet, karena aku aja yang 90,2 tuh bisa tembus. Jadi itu balik lagi ke faktor-faktor lainnya, karena banyak banget faktor yang memengaruhi penilaian SNBP itu, nggak cuman nilai kamu aja, tapi ada faktor alumni, akreditasi sekolah, dan lain-lain. Jadi jangan berpatokan sama nilai yang kamu lihat di sosial media atau internet. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah!